Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa di pagi hari aku mau masak. Ini aku mau bikin ayam ungkep pakai bumbu racik rempah gitu ya teman-teman. Ini tuh ayam ungkepnya ayamnya lumayan banyak, sekitar 1 kilo lebih gitu. Kemarin aku nitip sama suami aku karena aku udah nggak punya ayam, dan aku tuh beli susu anak aku di online tapi belum datang, jadi nitip susu juga. Nah, ini aku mau ungkep aja ayamnya. Tadi tuh aku tuh pakai 1 bungkus, dan aku masih punya sedikit lagi yang bekas sebelumnya, jadi ini aku satuin aja bumbu raciknya. Terus juga aku tambahin aromatik, daun salam, daun jeruk, dan juga serai yang digeprek. Ini tuh aku aduk-aduk dulu ya teman-teman sebelum aku tambahin air biar merata aja. Terus juga air ayamnya itu biar keluar gitu, nanti pas nambahin airnya biar nggak kebanyakan aja gitu loh teman-teman. Nah, ini tuh hari ini aku cuman memasak ayam ungkep, terus juga sayurnya sawi putih ditumis, simple aja. Terus juga aku masak mie goreng sedikit sama nyambel. Udah sih teman-teman, itu aja. Itu juga aku masak sekalian buat bekal suami aku. Nah, sambil aku masak, mungkin aku mau sedikit cerita nih teman-teman pengalaman aku. Kemarin tuh aku ngeliat postingannya Mama Jennifer Bahdim ya, yang sebenarnya positif, tapi ketika kita lelah, ketika kita lagi ketika pikiran kita lagi kurang menentu gitu, malah jadinya ya gitu deh teman-teman ya. Jadi kemarin tuh aku tuh ngeliat postingannya. Sebenarnya kalau pas lagi biasa gitu ngeliat postingannya tuh aku tuh jadi semangat ya teman-teman, jadi semangat banget buat ngurusin keluarga dengan selalu happy. Terus juga cara-caranya Mama Jen yang ya oke banget lah gitu dalam ngehandle keluarganya. Cuman kemarin itu pas aku lagi nggak tahu deh, mungkin lagi overthinking entah apa, jadi tuh kadang aku tuh ngerasanya, cuman terkadang emak-emak yang overthinking kayak aku kayak gini nih, yang terkadang tuh ngelihat postingan yang seharusnya positif malah jadi ke akunya nyerapnya jadi malah jadi toxic positivity gitu teman-teman. Kenapa? Karena aku ngerasa ngelihat kehidupannya tuh bener-bener lancar, bener-bener bisa kehandle semua, tetap bisa happy, tetap bisa olahraga dan lain-lain, tuh kayak aku tuh nggak cukup produktif dibandingin dia gitu loh teman-teman. Aku tuh nggak cukup handal buat ngurus rumah tangga, aku nggak cukup baik sebagai seorang ibu, aku nggak cukup baik dalam merawat badan aku, dan aku tuh ngerasa kurang aja gitu terus-terusan gitu kalau misalnya ngelihat postingan kayak gitu. Nah, terkadang teman-teman kalau misalnya udah kayak gitu, aku tuh membatasi diri aku dengan stop ngeliat yang kayak gitu dulu, stop sosial media, dan di situ aku puasa sosial media sehingga aku tuh lebih bisa mengerti dan juga kekurangan dan kelebihan aku tuh aku bisa gimana ya istilahnya tuh, aku bisa kenali diri aku lebih baik, sehingga apapun itu, mungkin kalau misalnya di sosial media itu pastinya itu tuh enggak 100% yang terjadi di dunia nyata pastinya kan ya. Dan aku tuh yakinin dulu ke diri aku kalau misalnya setiap orang punya satu hari 24 jam yang sama gitu, dan kondisi setiap orang itu berbeda, kondisi kesehatan orang beda, kondisi mental orang berbeda, terus juga even aura teman-teman, aura orang tuh berbeda ya. Mungkin kalau misalnya Mama Jen tuh auranya tuh senyum, terus juga kayak nyetrum gitu ke anak-anaknya, pun anak-anaknya tuh jadi suka senyum dan lain-lain. Kita juga sebenarnya kan senyum itu adalah hal yang baik ya, hal yang positif. Cuman kalau misalnya
Terkadang aura tuh beda-beda ya teman-teman. Kadang aura kita tuh nggak se rainbow itulah lah ya. Kalau kata Rachel V-nya, kalau misalnya bunda-bunda tahu Rachel V-nya, influencer itu hidup itu nggak se rainbow itu gitu ya, buat kita pikir selalu happy, selalu warna-warni gitu. Enggak, kadang ada hitam, ada putih gitu yang harus kita hadapin gitu loh teman-teman. Jadi aku stop sosial media biar aku bisa lebih mengenali diri aku, lebih bersyukur sama diri aku. Udah gitu juga kalau misalnya aku ngerasa lelah gitu, kan aku tuh ngelihatnya kayaknya orang-orang tuh nggak ada lelahnya ya jadi seorang ibu gitu, jadi seorang istri. Kalau aku ngerasa lelah, aku syukurin hal-hal yang sepele, misalnya kita dikasih sehat, kita masih bisa dikasih makan, kita masih punya orang tua misalnya ya, atau yang lainnya gitu. Setiap orang punya rasa syukurnya masing-masing, setiap orang punya hal yang bisa disyukuri. Even apa ya, kalau kita ngerasa ya kamu sih enak, banyak yang bisa disyukuri, aku mah apa yang bisa disyukuri gitu. Banyak teman-teman, mas, pasti banyak yang bisa disyukuri. Seperti sekecil kita masih punya tangan, masih punya kaki untuk beraktivitas gitu ya. Masih banyak di luar sana yang teman-teman kita yang disabilitas, yang nggak bisa, yang memiliki keterbatasan dalam ruang geraknya gitu kan. Kita memiliki itu gitu. Banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Kita bisa bernapas dengan udara yang gratis pun sebenarnya bisa kita syukuri ya teman-teman. Cuman kadang kalau misalnya kita lagi ngeliat postingan orang yang wow gitu ya, artis-artis yang kayaknya hidupnya tuh lancar, jaya gitu, kayaknya kita tuh nggak ngerasa cukup, selalu nggak ngerasa cukup produktif, nggak ngerasa cukup pinter, nggak ngerasa cukup cantik, nggak ngerasa cukup waktu, nggak ngerasa cukup nggak ngerasa cukup baik dan lain-lainnya gitu. Makanya teman-teman, ketika kita ngerasa lelah, coba kita syukuri, kenali diri kita, bersyukur dengan keluarga kecil kita gitu ya. Alhamdulillah gitu, kita punya keluarga yang masya Allah gitu, membikin hati kita selalu happy setiap harinya, walaupun kadang lelah, kadang juga capek gitu ya. Dan kemarin tuh aku tuh mikir gitu, ngelihat anak-anaknya Mama Jen tuh kayaknya anteng, kondusif ya teman-teman. Apa nggak pernah ngereok gitu anak-anaknya gitu ya di dalam pikiran aku. Apa mereka tuh pas lagi tumbuh gigi nggak ada tantrum, nggak ada ngereok gitu, nggak ada gimana gitu. Kadang jadinya kita comparing sama anak kita gitu, tuh anak artis kok bisa ya kayak gitu. Kalau anak kita kayaknya tumbuh gigi tuh langsung reok gitu, emosional, padahal sebenarnya itu wajar gitu kan ya, wajar banget mereka tuh emosional karena ya sakit ya, tentu saja giginya gitu. Makanya yang di sosial media itu kita tanamin di dalam diri kita itu tuh nggak semuanya, nggak 1x24 jam itu betul itu yang terjadi gitu. Karena ya yang namanya sosial media, yang baik-baiknya aja yang bisa kelihatan gitu ya, yang yang mungkin Mama Jen juga pasti ada rusuh-rusuhnya, mungkin itu nggak ditampilin. Biar apa? Biar kontennya terlihat, biar kontennya tuh memotivasi gitu kan. Kalau misalnya terlihat riuh, mungkin jadinya kurang gimana gitu ya, mungkin itu juga. Jadi teman-teman, sambil aku nih ya kerjain tadi habis beres masak, sekarang aku mau beres-beres. Teman-teman, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai perempuan, kita semua hebat kok, nggak perlu kita compare sama kehidupan masing-masing. Bahagianya orang yang satu dengan bahagianya orang lain itu berbeda, nggak bisa disamain. Misalnya bahagianya si A itu kalau misalnya dia belanja baju seharga 100.000 gitu, tapi belanjanya si B, dia udah happy kok belanja baju dengan harga 20.000 gitu. Kita nggak bisa
bilang si B, kamu belanja baju 20.000 emang happy gitu? Kayaknya enggak deh. Ya nggak gitu juga ya, kalau misalnya kita happy ya kenapa enggak gitu. Kalau misalnya kita perempuan yang lain misalnya disulam alisnya dan jadi itu menjadi hal yang standar bagi perempuan untuk merawat tubuhnya, sedangkan kita nggak nyaman untuk disulam alis, ya nggak usah gitu, nggak usah membikin stereotip standar kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaan diri kita sendiri. Kita punya kebahagiaan diri kita sendiri, ya udah gitu, kita jalanin hidup kita sendiri dengan enjoy ya, insya Allah dengan orang-orang yang kita cintai, kita syukuri, insya Allah berkah akan terus turun kepada kita ya teman-teman. Pokoknya kita support sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kita semua hebat, kita semua kuat, kita semua pantas untuk bahagia dan juga pantas untuk disebut hebat loh teman-teman. Kenapa? Karena kita mendedikasikan hidup kita pun untuk nggak kita sia-siakan gitu ya, untuk orang-orang tercinta kita, untuk diri kita sendiri bahkan gitu. Jadi kita berhak untuk bahagia, berhak untuk punya kebahagiaan diri kita sendiri, nggak ikutin kebahagiaan dan standar hidup orang lain. Oke deh, ngomong ngalor ngidul ya teman-teman, akhirnya aku udah beres. Ini kerjaan aku, ini aku ngepel nih, anak aku tuh lagi aku dudukin, dia udah nggak betah duduk, jadi ini aku cepet-cepetin aja. Oke deh, terima kasih teman-teman, mohon maaf di video kali ini tuh aku sharing hal yang aku nggak bermaksud untuk menggurui atau apa, cuman ini aku sharing aja mengenai pengalaman aku kemarin ngeliat postingan Mama Jen yang bikin aku tuh mungkin aku sendiri doang ya kayak gitu mungkin teman-teman yang lain malah termotivasi jadi lebih positif gitu, tapi barangkali ada yang sama seperti aku ya, aku mau sharing dan juga mau berbagi pikiran lah gitu ya. Oke deh, mudah-mudahan postingan aku ini video aku ini bermanfaat dan teman-teman bisa enjoy ya nontonnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.